Pemirsa, Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh nasional. Dan pagi ini Presiden Joko Widodo bertemu dan sarapan bersama dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Sore berikut konferensi pers Ketua Umum Partai Nasdem usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dipakai, ini udah dipakai. Clear. Pak, sendokin bawah, Pak. Aduh. Ini gue rekod juga di sini ya. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Betul. Dan sebelumnya juga Widya dan anak pemirsa, Presiden Joko Widodo juga aktif melakukan konsolidasi politik dan juga ke sejumlah kesatuan TNI di Indonesia. Ya, tentunya silaturahmi politik ini sekaligus membahas terkait bagaimanakah seluruh elemen bangsa turut serta dalam persatuan negara NKRI. Karena seperti kita ketahui banyak sekali rumor, informasi yang akan beredar terkait akan ada demonstrasi susulan begitu di tanggal 25 dan juga tanggal 2. Ini semuanya buckled up atau merapatkan barisan untuk sama-sama kita bergabung menyelamatkan kesatuan negara Republik Indonesia. Gue disuruh geser ya? Udah disuruh geser. Iya. Iya. Udah ya? Gue cabut ya? Iya bentar. Udah. Udah boleh. Udah nggak boleh. Lo mau apa? Eko, on screen. Sini mau ke Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kawan-kawan semuanya, saya ini warga negara yang paling berbahagia hari ini dapat kehormatan diundang Bapak Presiden makan pagi. Jadi dalam perbincangan kami berdua tadi, apa yang telah diutarakan oleh Bapak Presiden, 3 poin tersebut merupakan pemikiran-pemikiran yang beliau kemukakan kepada saya, dan saya berpikir sekaligus juga menyambut hangat betapa pemikiran-pemikiran yang dipikirkan oleh Pak Jokowi sejalan dengan pikiran-pikiran yang ada pada diri saya, dan saya yakin juga bukan hanya saya, tapi barangkali mayoritas kita masyarakat bangsa Indonesia ini punya kesepakatan pemahaman pikiran yang sama. Bagaimanapun kita mengetahui negeri kita ini mendapatkan karunia dari Sang Maha Pencipta sebagai negeri yang sebenarnya luar biasa ditinjau dari aspek apapun juga. Ini yang patut kita syukuri, dan para pahlawan, syuhada bangsa kita, proklamator bangsa kita telah berjuang sepenuh hati, tekad, semangat, jiwa raga mereka, pengorbanan mereka, memberikan kita kemerdekaan yang memang harus patut kita syukuri. Hari ini bangsa kita sedang meniti kembali satu tahapan ke depan bagaimana bisa bersaing lebih kuat dengan bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Nah, salah satu hal yang syarat yang tidak bisa ditawar-tawar, diperlukan suasana ketenangan, apa yang kita kenal dengan istilah stabilitas. Jadi stressing point dari Bapak Presiden tadi menekankan betapa pentingnya stabilitas, dan stabilitas itu tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana kehidupan yang harmoni di antara seluruh komponen bangsa, sama anak warga negara bangsa, itu mutlak harus hadir di tengah-tengah kehidupan kita keseharian. Yang terakhir, ya bangsa kita yang punya paham nasionalisme, ideologi kebangsaan yang luar biasa, hasil mahakarya putra Indonesia, bumi Indonesia. Ini patut kita jaga. Maka tidak mungkinlah barangkali ini bisa terjaga baik kalau ada pembiaran terhadap paham-paham radikalisme yang mengancam
ideologi kebangsaan yang kita miliki. Jadi tepat sekali apa yang diutarakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir kawan-kawan semuanya kalau ditanya pada saya, betapa saya mensyukuri ini, berterima kasih semuanya, dan sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa ini, terutama para elit. Elit ini penting sekali, elit-elit bangsa ini. Yang dibutuhkan negeri ini saat ini adalah keteladanan. Semangat keteladanan itu harus diberikan dari waktu ke waktu, di mana saja, kapan saja, oleh para elit bangsa ini. Jadi kalau ada keteladanan di sana, ada semangat pengorbanan, maka semangat dan sikap-sikap itu akan melahirkan negarawan-negarawan baru di negeri kita. Kita udah terlalu inflasi para politisi di negeri ini, termasuk diri saya. Tapi negeri ini sekarang menanti-nanti lebih banyak tumbuh dan lahirnya para negarawan. Jadi saya pikir kalau semangat itu datang, itu akan menjadi Indonesia Raya yang hebat dan kokoh. Inilah kawan-kawan barangkali inti daripada pertemuan makan pagi hari ini. Saya terima kasih sama Pak Jokowi. Ya, baik. Ya. Saya Kupima Pak dari Metro TV. Pak, akhir-akhir ini kan Bapak sering mengundang sejumlah tokoh ke istana. Publik juga bertanya-tanya apakah nanti Bapak Presiden juga akan mengundang Pak SBY makan pagi bersama. Dan untuk Pak Surya Paloh, besok kan tanggal 2 kan ada demo lagi. Dan kali ini juga NKRI kita juga coba diganggu-gugat oleh sejumlah pihak yang menunggangi. Peran partai sendiri untuk mengantisipasi hal itu, ada pihak-pihak menunggangi untuk demo tanggal 2 itu apa? Sebetulnya kalau makan siang, makan pagi itu sudah sering. Dengan Bung Surya Paloh sudah nggak kehitung, hanya kan tidak diliput. Itu aja. Dengan yang lain juga sama. Bukan sering-sering sekali, tapi tidak pernah diliput. Ini harus kita buka karena kita ingin berbicara masalah tadi. Masalah-masalah penguatan kembali spirit kebangsaan, masalah pemantapan kembali ideologi Pancasila, dan masalah yang berkaitan dengan radikalisme. Kalau bagi saya sebenarnya tentu berupaya meyakinkan siapa saja yang bisa saya yakinkan atau kami yakinkan dari Nasdem. Ini waktunya bagi kita untuk lebih memperkuat semangat kekitaan. Jadi kalau di sana kamu, di sini saya pikir kita kurang. Bukan kita namanya, itu antara Anda dan saya. Tapi semangat kekitaan ini kita perlukan. Demo sudah terjadi pada tanggal 4 dan luar biasa besarnya. Pemerintah telah diminta untuk tetap menanggapi itu dan pemerintah cepat menanggapi itu. Dan proses hukum sekarang sedang berjalan, Ahok menjadi tersangka. Kalau ada demo lagi barangkali apa yang lebih hebat daripada itu? Kalau tidak ada yang lebih hebat daripada itu, untuk apa demo? Atau kecuali barangkali terus terang aja memang tidak suka pada pemerintahan ini, supaya pemerintahan harus dijatuhkan. Kalau memang itu yang harus tetap dilaksanakan, saya pikir dengan seluruh potensi dan kekuatan komponen bangsa yang masih menghargai sistem daripada demokrasi kita ini harus tetap terjaga sebagaimana mestinya, konstitusi harus kita tegakkan, kita lawan. Seperti itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Tapi ya pasti kalau memang terpaksa ya kita lawan. Bukan hanya pekerjaan aparatur keamanan, kita berhak sebagai warga negara. Dengan siapapun yang sepakat dengan pemikiran kita, tentu kita berhak untuk menyatakan janganlah. Mari kita konsolidasikan negeri kita bangun bangsa kita ini supaya lebih hebat, maju. Kampanye hitam di media sosial. Suatu hal yang wajar bila ajang kompetisi menciptakan situasi yang panas. Terbakar semangat tiap kandidat untuk menjadi pemenang. Para pendukung bakal ikut terbawa dalam suasana itu. Bahkan, kerap kali semangat para kandidat justru lebih meletup-letup hingga persaingan menjadi tidak sehat. Demikian pula dengan pilkada.
tensi pilkada serentak terus meningkat dengan pusat perhatian tertuju pada ibu kota. Namun sayang, suasana panas yang tercipta bukan karena sengitnya adu program antar kandidat. Hasutan yang mengarah pada praktek kampanye hitam menjadi biang keladi terjadinya tensi yang tinggi. 3 kandidat yang berlaga dalam Pilkada DKI memang tampak mematuhi koridor aturan kampanye. Sesekali mereka melontarkan kampanye negatif untuk menyerang lawan, hal yang masih diperbolehkan. Akun-akun resmi mereka di media sosial bertindak sopan dan patuh pada ketentuan KPU. Sosialisasi program-program unggulan sembari memancing aspirasi netizen mewarnai akun resmi. Akan tetapi, bila kita tengok di luar itu, ajang pilkada bak arena tawuran, beringas dan tanpa etika. Kampanye hitam berseliweran di media sosial tanpa ada upaya membendung. Netizen yang terhasut ikut memperderas laju penyebaran kampanye yang sesungguhnya terlarang tersebut. Peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 pasal 66 dengan tegas menyebut batasan isi kampanye. Dalam kampanye dilarang menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Kampanye juga tidak boleh berisi ancaman dan anjuran penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Kampanye yang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum jelas terlarang. Faktanya, larangan itu tidak bertaring. Media sosial justru dipenuhi kampanye hitam. Badan pengawas pemilu pun mengaku tidak bisa menindak. Mereka hanya berwenang mengawasi akun-akun yang didaftarkan secara resmi ke KPU. Terhadap akun-akun dan tim di luar yang didaftarkan ke KPU, Bawaslu lepas tangan. Pihak kepolisian pun hanya pasrah menunggu aduan. Masyarakat seakan dibiarkan terimbas hasutan kampanye hitam. Sangat bisa dimaklumi ketika Presiden Joko Widodo mengangkat persoalan itu berkali-kali. Masyarakat yang memiliki akal sehat pun merasa resah dengan situasi belakangan. Ketentraman telah terusik. Rakyat setanah air mulai terpecah belah. Padahal yang menjadi topik hanya Pilkada DKI Jakarta. Tensi yang tinggi hanya bisa diturunkan dengan aksi-aksi yang menyejukkan. Kita mengapresiasi gelaran-gelaran di berbagai daerah yang bertujuan mempererat kerukunan bangsa. Segenap masyarakat yang tidak ingin bangsa terpecah belah tentu sepakat rasa toleransi selayaknya terus dipupuk. Lebih jauh, kita juga meminta aparat penegak hukum lebih saksama mencermati hasutan-hasutan kampanye hitam di media sosial. Kalaupun tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana kampanye, masih ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa jadi pegangan. Pilkada bertujuan mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik, bukan pemimpin yang dipoles kampanye hitam di media sosial. Rakyat pun ingin memilih kepala daerah sesuai hati nurani, tidak tunduk pada hasutan.